Halo Sobat One Star News, informasi terbaru kali ini terkait dengan perubahan kebijakan P3K yang nantinya P3K hanya akan ada di 3 titik ini karena untuk P3K sendiri akan masuk di jalur profesional. Lalu bagaimana untuk informasinya? Untuk sahabat-sahabat ini penting sekali ya untuk diketahui. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Dikutip dari Jawat Pos ya, P3K kembali ke jalur profesional, tidak ada lagi P3K paruh waktu. Dari hal ini, P3K waktu akan berakhir di tahun depan atau di tahun 2026 nantinya. Informasi kita kutip hari Selasa tanggal 25 November 2025. Saya ucapkan untuk sahabat-sahabat selamat Hari Guru untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini dan bekerja profesi sebagai seorang guru. Dari Jakarta Metro Daily, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan kembali ke konsep awal setelah revisi UU ASN nomor 20 tahun 2023 yang nantinya bisa diasumsikan menjadi UU ASN 2026. Tidak akan ada lagi P3K paruh waktu dan formasi P3K akan difokuskan untuk kalangan profesional dengan keahlian khusus yang tidak tersedia dari PNS. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala BKN Suharmen kemarin. Ia menegaskan pemerintah bersama DPR RI sepakat hanya ada dua jenis ASN, yakni PNS dan P3K. Kedepan P3K hanya untuk kalangan profesional. Rekrutmen pun akan menggunakan standar tinggi, ada passing grade-nya, ujar Suharmen. Ini hampir mirip ya sahabat-sahabat dengan perubahan yang tahun 2014 kemarin. Suharmen menjelaskan skema paruh waktu sebelumnya hanya untuk menampung honorer yang belum bisa menempati jabatan P3K penuh waktu. Nantinya formasi penuh waktu akan menjadi prioritas dan P3K paruh waktu secara bertahap akan habis karena diubah menjadi P3K penuh waktu. Konsep awal P3K memang tidak seperti itu ya sahabat-sahabat. Awal mulanya P3K adalah untuk mengisi kebutuhan pegawai P3K yang tidak tersedia di PNS. Contohnya Kementerian Pertanian membutuhkan ahli KK untuk proyek pengembangan lahan. Karena tidak ada PNS yang punya kepakaran itu, kementerian merekrut ahli KK sebagai P3K setelah proyek selesai, kontrak berakhir. Namun, seiring waktu P3K digunakan untuk menampung honorer yang ingin dianggap menjadi PNS. Alasannya utama adalah batas usia CPNS maksimal 35 tahun dan keterbatasan anggaran pensiun. Akibatnya, konsep awal P3K bergeser dari pakar menjadi wadah honorer agar mereka tetap menjadi ASN tanpa menambah beban pensiun negara. Oleh karena itu, untuk revisi UU ASN 2023 akan mengembalikan P3K ke konsep awal, jenis pegawai profesional yang memiliki keahlian tertentu dan tidak tersedia dari PNS. Meskipun begitu, P3K sudah ada di kalangan honorer tidak otomatis dinaikkan menjadi PNS. Kedepan akan ada 3 klaster P3K. Ini ada 3 titik ya sahabat-sahabat, 3 titik atau 3 unsur untuk P3K. P3K pakar profesional yang pertama, yang kedua, mohon maaf sahabat-sahabat, P3K dari honorer. Yang terakhir adalah P3K fresh graduate lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Ini khusus untuk sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai guru. Langkah ini diharapkan menguatkan posisi P3K sebagai tenaga profesional yang mengisi bidang-bidang kritis sesuai kebutuhan negara. Jadi untuk perubahan rombakan P3K seperti itu ya sahabat-sahabat, akan menjadi 3 klaster, yaitu P3K profesional, P3K dari honorer, dan P3K fresh graduate yang lulus PPG. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat. Lalu bagaimana untuk P3K menjadi PNS? Apakah masih ada kesempatan? Yang pasti masih ada ya sahabat-sahabat, karena memang untuk revisi UU ASN sendiri belum mulai dibahas, baru masuk di prolegnas. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.